jangan malas ini. Iya, iya, benar. Harus Jangan malas. terus digali. Nah, istilahnya bakat yang ada pada diri kita Benar. Harus digali. Digali terus. Iya, iya. Walaupun gagal, ulangi lagi. Insya Allah di balik kegagalan itu pasti ada kesuksesan. Nah, betul. Iya, iya. SMP Negeri 1 Carena. Oh, beda lagi. Beda tempat. Oh, beda tempat. Jauh dari rumah. Jauh dari rumahnya. Lumayan lah 3 kiloan. Wah, 3 kilo ya jauh. Itu pakai motor, pakai sepeda. Lari saya. Oh, lari. Jalan kaki, pulang pergi jalan kaki karena orang dulu kan kita nggak punya. Oh, iya. Kendaraan aja tidak punya. Jadi ya terpaksa jalan kaki untuk menempuh ke sekolah. Jangan pernah patah semangat untuk belajar hanya gara-gara jaraknya jauh. Yang jauh dan tidak punya kendaraan. Lah ya, jangan jadikan alasan karena tidak punya kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di acara Ngopi. Ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Pada kesempatan kali ini saya mendatangkan narasumber yang berbeda dari sebelumnya. Insya Allah akan lebih seru dan lebih bagus, dan insya Allah lebih banyak hal-hal yang bisa kita ambil manfaat. Inspirasi dari beliau insya Allah jauh lebih banyak yang bisa kita ambil. Dan kepada teman-teman semuanya, jangan hanya ditonton, tapi habis nonton usahakan untuk like, subscribe, dan share kepada yang lain. Oke teman-teman, tentunya tetap di MMC TV. Oke, tidak perlu panjang lebar saya menjelaskan di sini, tapi saya akan langsung berbicara langsung dengan narasumbernya yang sudah saya datangkan, yaitu sahabat saya sendiri. Karena saya hanya punya kesempatan dalam 2 hari ini dengan beliau, dan alhamdulillah beliau sekarang sudah bisa datang ke sini. Maka mumpung beliau masih bisa ngobrol dengan saya di tempat yang sama, maka saya akan langsung mengambil banyak cerita dari perjalanan hidup beliau. Oke, saya akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mas Taufik, ayo. Alhamdulillah. Sedikit lebih baik dari Sebelumnya. hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah. Kesibukan apa saja dalam beberapa hari ini? Kesibukannya ya macam-macam lah. Oh, banyak ya. Banyak banget. Banyak. Kadang tidur. Kadang tidur. Ya, tidur juga penting. Kesibukan itu penting. Kalau nggak Penting. tidur kurang sehat nanti. Lah, Kurang iya. istirahatnya lah. Ya, istilahnya harus Cukup. harus cukup. Ada keseimbangan antara kegiatan kesibukan yang lain dengan waktu Betul, istirahat. betul. Iya. Saya sebenarnya mumpung ketemu dengan Mas Taufik sekarang ini, saya ingin banyak tahu tentang Mas Taufik karena paling tidak nantinya teman-teman yang nonton ini bisa ngambil banyak manfaat dari cerita-cerita Mas Taufik. Siap. Siap, oke. Maka pertama kali yang akan saya tanyakan kepada Mas Taufik adalah dari masa pendidikan Mas Taufik awal itu. Masa belajar awal itu di mana? Awal belajar, saya belajar di SDN Negeri Pamanuk 2. Pemanuk. SDN Pamanuk 2. Di mana itu? Kampung Kadeper, Kecamatan Carenang, Desa Pamanuk. Desa Pamanuk. Itu daerah Jawa Barat berarti? Daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Serang lah. Serang. Udah, Iya. Serang. Teman-teman perlu tahu bahwa beliau ini tempatnya jauh beda dengan saya. Saya Pamekasan. saya Jawa Timur di Madura, Sumenep. Iya.
Saya sebenarnya beliau ini Jawa Barat. Jadi secara jarak jauh saya dengan beliau. Namun walaupun jauh, alhamdulillah ketemu dengan beliau dan kenal akrab dengan beliau dan saya banyak tahu tentang beliau. Jadi kan makanya ini agar tidak hanya saya yang tahu tentang beliau dan sedikit yang saya tahu, selebihnya saya akan gali sekarang. Saya akan tanya-tanya beliau sampai nanti bisa diketahui semuanya dan semakin banyak yang bisa saya ambil juga teman-teman bisa ambil pelajaran dari cerita-cerita beliau. Apa namanya itu Mas Taufik belajar di lembaga pendidikan yang sama dari MI sampai SMA atau beda tempat? Beda tempat. Oh, beda tempat. Di madrasah yang kedua SMP Negeri 1 Carenau. Oh, beda lagi. Beda tempat. Oh, beda tempat. Jauh dari rumah. Jauh dari rumahnya. Lumayan lah 3 kiloan. Wah, 3 kilo ya jauh. Itu pakai motor, pakai sepeda? Lari saya. Oh, lari. Jalan kaki, pulang pergi jalan kaki karena orang dulu kan kita nggak punya. Oh iya. Kendaraan aja tidak punya. Jadi ya terpaksa jalan kaki untuk menempuh ke sekolahan. Iya. Nah, ini teman-teman. Ini pelajaran berharga teman-teman. Dua yang beliau ceritakan dari pendidikan yang pertama. Beliau berbeda tempat dan walaupun berbeda tempat beliau ini tetap semangat. Tetap semangat dan semangat beliau bisa diketahui ketika di SMP-nya ini. Kenapa saya bisa saya bisa tahu itu karena beliau bercerita bahwa beliau ketika sekolah di SMP-nya justru jaraknya jauh sampai 3 kilo. Nah, walaupun 3 kilo beliau siap jalan kaki teman-teman. Nah, ini istilahnya apa? Yang bisa diambil pelajaran dari teman-teman yang nonton semuanya adalah satu, jangan pernah patah semangat untuk belajar hanya gara-gara jaraknya jauh. Yang jauh dan tidak punya kendaraan. Lah ya, jangan jadikan alasan karena tidak punya kendaraan. Iya. Makanya harus semangat, gigih loh. Ini kan makanya akan saya coba lagi tanya sama beliau. Lah untuk di SMA-nya di mana? Kalau SMA lumayan dekat lah. Oh, lumayan. Madrasah Manbaus Salam. Oh, Manbaus Salam. Itu berapa kilo dari rumah? Enggak jauh. Oh, enggak sampai kiloan? Enggak kiloan. Mungkin ya 500 meter lah dari rumah. Oh, 500 meter ya kelihatan. Tambah dekat. Tambah dekat. Lah ini termasuk hal-hal hal-hal istimewa sih. Keistimewaan dari awalnya dari yang sebelumnya jaraknya jauh dan alhamdulillah di SMA-nya dekat. Sebetulnya pengen ke SMA tapi jaraknya lebih jauh lagi. Oh, lebih jauh lagi. Jadi kan pilih yang dekat aja. Oh iya. Yang penting ilmunya sama. Lah iya yang penting benar. kita tekun dalam dan giat belajar. Semua pelajaran sama. Oh, semua pelajaran sama. Bedanya di madrasah itu banyaknya pelajaran keagamaan. Bagus. Berarti di keagamaan terus dari MI sampai SMA. Iya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini teman-teman jadi yang oleh beliau, yang dipelajari oleh beliau mengutamakan ilmu agama dan ini bagus sekali teman-teman. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Iya. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ketika dikatakan setiap muslim, ini maksudnya bukan hanya muslim laki-laki, yang perempuan juga kena. Jadi muslim laki-laki dan perempuan kena. Jadi dua-duanya sama teman-teman. Jadi kan makanya beliau memulainya dengan ilmu agama. Ilmu agama yang mana? Ilmu agama yang pokok. Tentang yang mulai dari masalah akidah, masalah sholat, masalah zakat dan lain sebagainya. Ini penting diketahui di awal-awal teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan nanya lagi kepada beliau. Setelah itu langsung kerja atau masih ada kegiatan yang lain? Tidak ada kegiatan lain. Oh, tidak ada kegiatan lain. Selain dulu pernah sih. Oh, pernah. Daftar ini TNI. Oh, TNI? Ya, betul. Oh, tahun berapa setelah SMA lulus? Setelah SMA lulus 2011. 2011 langsung daftar TNI? Langsung daftar, tapi gagal. Oh, gagal. Gak apa-apa. Kan yang terpenting
impian untuk apa? Untuk melanjutkan cita-cita Ya, itu menjalankan dan cita-cita. walaupun tidak terlaksana. Nggak masalah Nggak karena masalah. karena mungkin nanti ada jalan yang lebih sesuai dengan arah yang Betul. yang dituju nantinya, walaupun lambat laun barangkali kan. Iya. Iya, istilahnya kan terkadang hanya beda waktu saja, nggak bisa waktu itu mungkin nanti bisa ada jalan. Iya, betul. Kalau memang takdirnya akan sampai juga. Akan nanti. sampai. Iya itu. Setelah itu apa yang dilakukan? Apa masih nganggur dulu atau sudah mulai belajar kerja? Habis itu ya karena mungkin pikiran lagi down. Oh iya. Ya nganggur. Oh, nganggur dulu. Nggak jelas tanpa arah lah. Oh, Pengangguran. iya. Oh, pengangguran ya. Biasa. Masih masa menghabiskan masa kanak-kanak. Masa senang-senangnya apa main? 1 tahun nganggur, Iya. belum ada kesibukan apa-apa. 2013 mulai bekerja. Oh, 2013 mulai bekerja. 2013. Berarti cuman setahun. 1 tahun. Dari daftar TNI Dari tadi daftar itu. TNI. Itu pertama kali kerja apa? Pertama kali kita kerja di PT Oh, itu kerja apa? produksi jam dinding, Oh, produksi yang bingkai, Hmm, dan lemari. dan lemari. Oh, tentang apa namanya? Buat-buat kayak gitu. Iya. Bagus itu. Itu masih berapa gajinya dulu pertama? Dulu masih kecil lah. Masih kecil. Kurang lebih 2 jutaan. 2 juta ya, lumayan kalau dulu tuh. Kalau dulu itu 2 juta. Lumayan, 2 juta itu kalau nganggur kan lebih. Iya, iya. Itu mungkin apa namanya? Gimana sih bahagianya pertama nerima gaji itu kalau langsung 2 juta? Nggak kebayang lah. Enggak kebayang? Iya. Pokoknya the best. The best ya. Enggak pernah pegang Nggak duit, pernah tiba-tiba pegang pegang duit. Iya, tiba-tiba pegang duit. Setengah bulan 1.500.000. Waduh. Kan lumayan buat makan sehari-hari, buat orang tua. Oh iya ya. Oh, tidak hanya buat sendiri. Enggak. Iya. Terutama buat orang tua lah penting. Oh iya, Kalau buat sendiri cukup buat ongkos bensin, makan udah. Oh itu, istilahnya selebihnya dikasih ke orang tua. Orang tua. Ini teman-teman, pelajaran lagi teman-teman. Saya kasih tahu ke teman-teman bahwa sekalipun kita sekaya apapun, kalau sudah mulai punya duit, punya apa, yang bisa membuat orang tua senang, dahulukan orang tua. Ya. Dahulukan orang tua. Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman? Karena saya pernah dengar salah satu ada 4 hal yang bisa menyebabkan orang bisa sukses. Salah satunya dari yang 4 itu, salah satunya nggak perlu saya bahas semua teman-teman. Salah satunya adalah selalu membuat orang tua senang. Ya. Dan kalau bisa membuat orang tua itu terharu dengan apa yang kita lakukan kepada orang tua. Misalnya ngasih duit yang biasanya orang ngasih 5.000, ngasih 500.000. Misalnya itu kan cuma contoh. Iya. Kalau tiba-tiba kasih yang kejutan itu kalau bisa gitu. Itu teman-teman. Nah, yang dilakukan oleh beliau, insya Allah seperti itu teman-teman. Karena dari awal beliau tidak pernah ngasih, tiba-tiba ngasih, senang banget yang jelas orang tuanya, bangga dengan anaknya yang jelas. Tapi bukan orang tua sendiri itu. Yang kita kasih karena orang tua juga lagi merantau. Oh, orang tuanya merantau. Jadi ya dikasih sebagai gantinya ya nenek saya. Oh iya, oh neneknya. Nenek saya yang ngurus saya dari kecil. Gitu. Itu yang apa namanya, dua-duanya orang tuanya merantau semua, enggak? Orang tua yang laki ya sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Meninggal lama udah. Umur masih kanak-kanak. Umur berapa ya? 17 kalau nggak salah. 17 ya. Waktu kelas 3 SMA. Oh, itu kelas 3 SMA. Sudah kehilangan orang tua. Orang tua laki udah meninggal. Subhanallah, tapi masalahnya senangnya karena namanya saya melihat semangatnya itu kan, semangatnya bagus, luar biasa bagi saya itu. Dan kelas 3 SMA? Ya, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Madrasah ya. Itu di masa-masa sudah masa-masa akhir. Iya. Masa-masa akhir. Kalau orang tidak semangat itu down Langsung. Nggak akan sekolah lagi. Nggak akan. Ya, nggak akan. Tapi itu kan luar biasa. Ternyata masih masih semangat. Masih semangat dan melanjutkan sampai selesai. Alhamdulillah. Habis itu orang tuanya yang merantau dari tahun berapa? Dari tahun 2000
kalau tidak salah, 2012. 2012. Nah, Oh. sampai 2018 baru Oh. pulang. Baru pulang. Nah, Oh. baru pulang dan ketemu. Nah, 2015 itu saya berangkat lagi ke sini. Oh, kamunya yang berangkat ke sini. Berangkat juga ke Saudi dan Oh, iya. pulang 2018 bareng. Oh, bareng pulangnya. Ah. Oh, sama-sama di Saudi berarti yang merantaunya. Iya, betul. Gimana dulu ketika sudah orang tua udah ditinggal oleh ayah istilahnya, kemudian ibu juga mau berangkat keluar. Gimana rasanya, apa yang dirasakan waktu itu ketika hanya ada dalam didikan nenek? Ya, rasanya gimana ya? Ya sedih lah. Sedih ya, sedih banget ya. Terutama sedih. Yang kedua, kita belum bisa nyenengin orang tua juga, ya, orang tua laki kan. Oh iya iya iya. Belum ada kesempatan. Oh, Atau udah meninggal. meninggal. Iya iya benar ya. Ya, yang jelas di waktu itu adalah masa-masa yang sedih lah. iya sedih lah, masa-masa sedih lah. Nah, untuk menghilangkan rasa sedihnya itu apa yang dibuat waktu itu? Waktu itu apa ya? Ketika ibu sudah nggak ada, ketika ibu udah pergi ke ini merantau dan kamu tinggal di situ, ya mungkin apa dihibur dengan kerjaan atau gimana? Atau yang lain? Hiburannya sih cuma ternak ya. Oh ternak. Di ternak. Oh ternak. Ternak entok. Oh dari tahun berapa itu? 2000 ya sehabis Ibunya berangkat. iya betul. Oh, sehabis ibu saya berangkat langsung mulai ternak dari indukan tiga entok. 3 entok Nah, sampai berkembang. sampai berkembang 100 ekor. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lah ya alhamdulillah. Setelah ditinggal ibu ke Saudi, Iya ya. sepeser pun saya nggak pernah minta duit Sama ibunya. sama ibu. Subhanallah ya. Jadi untuk makan sehari-hari juga Dari dari hasil. hasil ternak entok itu. Subhanallah ya. Dan alhamdulillah dari 3 ekor entok itu berturut-turut. Yang satu nelor, satu menetas, dan seterusnya. Luar biasa ya. Dan seterusnya begitu. Nah, ada pelajaran lagi dari beliau. Apa pelajarannya yang bisa kita ambil? Beliau itu sekalipun dari masa SMA masih kelas 3 kemudian ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal oleh ayahnya meninggal, tapi beliau tetap semangatnya tidak berkurang dan alhamdulillah beliau sampai selesai dan tidak membuat dirinya down. Kenapa? Ya beliau mau tahu bahwa ini adalah ujian dan setelah ujian akan diberikan oleh hal-hal yang istimewa oleh Allah. Dan ternyata benar. Di ujung-ujung itu setelah orang tuanya meninggal dan ternyata ibunya yang masih ada juga keluar negeri, merantau ke luar negeri, dan beliau tetap bersabar. Dan di balik kesabarannya, beliau hanya melakukan hal-hal kecil, teman-teman. Seperti ternak seperti ternak entok itu, cuman 3 ekor, tapi tiba-tiba sampai bisa 100, berkembang biak, dan banyak istilahnya yang satu nelor, yang satu netas, yang satu gitu terus. Iya, gitu terus. Lumayan lah buat sehari-hari. Iya, subhanallah. Kan makanya teman-teman, jangan sampai seperti orang-orang yang lain. Orang-orang yang lain kan terkadang malas lah. Hah? Jangan malas ini. Iya benar. Jangan malas. Terus digali. Nah, istilahnya bakat yang ada pada diri kita benar. Harus digali. Digali terus. Iya. Walaupun gagal, ulangi lagi. Insya Allah di balik kegagalan itu pasti ada kesuksesan. Nah, betul, iya. Nah, ini luar biasa teman-teman. Setelah ternak itu berapa lama ternak itu? Sampai 2 tahun kurang lebih. Oh, 2 tahun. Setelah 2 tahun apa dijual semua atau gimana sih? Ya dijual. Oh, dijual semua? Ya nggak semua. Oh, nggak semua. Oh ya, kan ada nenek di rumah. Yang besar dijual. Oh iya. Terkadang juga kalau kepepet yang kecil dijual. Yang kecil juga dijual ya. Karena buat makan buat ngasih nenek atau apa kan. Oh iya. Oh luar biasa. Ini teman-temannya, pokoknya jangan pernah patah semangat. Sekali gagal, jangan merasa bahwa ini adalah usaha yang terakhir. Karena ada usaha berikutnya. Disitulah nanti ada jalan insya Allah. Seperti yang dilakukan oleh beliau. Nah setelah itu berarti tahun berapa itu yang terakhir sampai dijual semua itu? 2013 awal. Oh 2013 awal. Setelah itu mulai kerja lagi enggak? Iya itu karena pengen kerja. Oh karena pengen kerja. Jadi dijual. Oh iya. Buat modal. Buat modal usaha untuk
bekerja itu. Ya, betul. Kerjanya itu langsung ke yang kerja di sini itu bukan? Bukan. Bukan. Itu di Oh, yang tadi itu. Yang tadi. Oh, iya ya, yang langsung kerja pertama di situ. Nah. Oh, istilahnya karena sudah sukses di melalui cara yang tadi, kemudian ingin coba yang berbeda lagi. Pengen berpengalaman lah. Ah iya, ingin nambah pengalaman. Nah, yang jelas sebenarnya akan nambah pengalaman. Pengalamannya juga bukan hanya nambah teman, tapi nambah juga skill. ya, skill, gitu. ya. Dari situ ada nggak yang bisa diambil pelajaran dari tempat kerja di sana, di tadi itu, Gama itu? Nggak ada lah. Nggak ada ya? Nggak ada yang bisa diambil dari situ mah. Iya, iya. Kalau diambil dimarahin, dihukum nanti. dihukum. Ada security-nya yang jelas di situ. Oh, berarti di situ hanya berapa? 2 tahun ya kerja? Kalau Setahun? di situ kerja 1 tahun. Oh, 1 tahun doang. Setelah itu langsung prosesnya ke sini. Setelah itu nganggur juga. Oh, nganggur juga setahun itu. Sebelumnya kan 4 bulan atau 5 bulan kerja. Iya. Nah, saya menikah. Oh, menikah masih. Menikah dulu. Tahun berapa itu menikah? Tahun 2013. Oh, iya 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 iya. Oh iya itu. Ini pelajaran, saya stop dulu beliau. Kenapa? Ini hal lain teman-teman. Kenapa? Ada hal istimewa lagi teman-teman. Jadi sekalipun sudah mulai sukses, mulai punya kerjaan, jangan sampai lupa untuk menikah. Untuk menikah. Walaupun saya juga belum teman-teman. Walaupun saya juga belum sebenarnya. Sabar. Insya Allah nanti ada. Kita lanjut ya sama beliau nanti. Ketika masuk ke arah pernikahan ini, saya akan gali dari sejak beliau itu kenalan dengan si sang calon itu. Ini penting ini itu dibahas teman-teman. Namun saya akan lanjutkan dulu tentang kerjaan dulu ini. Siap. Masuk ke tentang kerjaan dulu ya. Terus kerjaan itu setelah nikah itu ya. Setelah nikah ini tentang pernikahan nanti akan lanjut. Biarin dulu. Biarin dulu. Skip dulu. Skip dulu ya. Ingat teman-teman, tentang pernikahan penting. Tentang pernikahan penting banget. Dengerin sampai selesai pokoknya. Ternyata dari awal teman-teman sudah tahu sendiri, banyak yang saya simpulkan dari tadi, banyak hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari beliau. Bagaimana semangat beliau yang tidak pernah runtuh walaupun ujian ada, dan ujiannya bukan hanya ujian kecil, tapi ujian yang besar yang oleh sebagian orang membuat dirinya down, membuat dirinya jadi kacau, nggak jelas kemana arahnya setelah itu. Tapi beliau ternyata tidak seperti itu. Nah, sebelum masuk ke pernikahan, saya akan nanya dulu kepada beliau. Setelah nikah gimana? Kerjanya di mana? Masih di rumah? Masih di situ. Sampai berapa itu? Sampai akhir. Oh, sampai Januari 2014. 14. Oh. Kena PHK. Oh, kenapa? Ada masa PHK juga dulu. Iya, benar. Waduh. Katanya kerjanya nggak benar. Katanya kerjanya nggak benar. Padahal mungkin alasan dianya saja. Mungkin ya. Saya mungkin. Saya rasa alasannya dia saja. Karena waktu itu saya minta izin untuk menghadiri pernikahan ponakan saya. Nah, setelah itu dapat warning, paginya dikeluarkan. Ya mungkin terkadang gini. Terkadang kalau seperti itu, terkadang hanya gara-gara ada orang baru ingin masuk kan. Bisa jadi. Iya. Karena kan lumayan fulus juga itu. Lah iya mungkin itu. Mungkin begitu sih mungkin. Saya nggak yakin kalau karena masalahnya dari tadi kan kita sebenarnya bisa mengetahui semangat tidaknya di dalam bekerja kan bisa dilihat dari sebelumnya. Nah, dari cerita-cerita sebelumnya dari tadi nggak ada yang malas-malasan juga. Nah, setelah itu gimana itu? Setelah di PHK, kemudian sudah punya istri, apa yang dilakukan? Yang dilakukan sehari-hari kita usaha rongsokan juga. Sampai di situ. Rongsokan juga. Iya. Usaha rongsokan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Saya menjalani 1 tahun. Tapi saya rugi. Ditipu terus. Aduh, iya. Ditipunya kan kita nggak tahu. Aqua ale-ale kalau nggak salah. Oh iya. Itu kan diisi kertas basah. Oh iya benar. Diisi kertas basah kan kita nggak tahu. Kok 1 karung beratnya berkilo-kilo.
Oh, ada yang diisi terisi kayak gitu. Terisi kayak gitu. Jadi kan lumayan. Yang biasanya yang normal ya paling 3 kilo 4 kilo satu karung kecil. Nah, itu bisa 8 kilo. Waduh, termasuk kurang ajar juga yang jual itu. Bikin usaha saya bangkrut. Nah, ini teman-teman, di balik kesuksesan beliau, ternyata beliau masih dapat ujian lagi. Apa ujiannya? 2, teman-teman. Yang pertama, tiba-tiba setelah beliau dikasih karunia bisa menikah dan kemudian sudah tenang hidupnya, ternyata dapat ujian. Ujian yang pertama beliau di PHK itu tadi. Terus yang kedua beliau usaha lagi. Iya, usaha rongsokan. Tidak hanya ini, teman-teman. Jadi ujian kepada beliau tentang 2 ini. Ketika dirongsokan ternyata masih ditipu orang. Bisa dikatakan ditipu orang namanya itu. Ditipu orang. Sama aja ditipu. Sama aja ditipu. Diakalin lah. Ya, diakalin. Nah, ini kalau di masa ujian sih memang begitu ya. Iya. Ada aja yang akan membuat diri kita terarah menuju ujian yang berat. Iya, nah itu pelajaran setelah beliau diuji dengan DPHK, beliau tidak takut untuk bekerja di tempat yang kurang memungkinkan. Kurang memungkinkan dari sebelumnya. Namun apa yang dilakukan beliau, kata beliau tadi di awal, ini bisa di rolling lagi teman-teman, bisa dilihat lagi videonya nanti yang di depan. Kata beliau itu, yang terpenting 1, jangan pernah patah semangat. Apapun dikerjakan, jangan takut bekerja di ini di situ, istilahnya kata beliau itu tadi. Jadi semangat harus selalu ada, karena di balik semangat yang terus-menerus tidak pernah menyerah, disitulah kesuksesan akan datang. Dan ini ini yang dilakukan yang menjadi prinsip beliau, dan akhirnya itu setelah dapat ujian berat lagi, ternyata beliau tenang-tenang aja. Nah, apa yang dilakukan setelah dirongsokan itu gagal itu? Sampai rugi berapa? Banyak? Lumayan lah. Lumayan? Oh iya. Habis itu langsung habis itu pengangguran lagi. Nganggur lagi? Oh. Sampai 2015. 2014 akhir proses sih. Oh, proses ke Saudi. Ke Saudi, ke sini, ke luar negeri. Oh iya. Proses ke sini itu makan sampai berapa bulan itu? Kurang lebih 3 bulan. Oh, 3 bulan langsung berangkat. Akhir Desember 2014 langsung berangkat. Enggak, Maret kita berangkat. Mulai proses 2014 Desember. Oh, Desember. Termasuk cepat ya? Iya, betul. Termasuk cepat. Biasanya orang enggak lewat sponsor berarti. Lewat sponsor juga. Oh, lewat sponsor, tapi bagus ya sponsornya. Lagi kebenaran. Oh, lagi kebenaran ya. Mungkin Allah lebih sayang sama kita untuk supaya cepat dapat fulus. Iya. Nah, ternyata itu termasuk termasuk jalan mudah sih, karena kebanyakan dari orang itu ada yang sampai setahun nggak berangkat. Sebenarnya iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng aja tuh. Iya, awalnya iseng-iseng aja nyandain istri, pengen ke Saudi. Bukan ke Saudi, ke Taiwan lah. Oh, ke Taiwan awalnya bilangnya. Karena ibu tidak meridhoi kalau ke Taiwan. Kalau ke Saudi boleh. Alhamdulillah mungkin jalannya ke Saudi. Berangkat ke Saudi tanpa lama prosesnya. 2015 ada sebagian yang cerita itu bahwa sampai lama, sampai sekian, bahkan ada yang ditipu gitu kan. Iya, ditipu keuangannya, kemudian nanti pindah sponsor lagi, ditipu lagi kadang. Seperti teman saya. Ada. Ini berdampingan. Oh iya sih, saya ngalami teman-teman. Iya benar teman-teman, saya lebih lama dari beliau. Dan bahkan tujuan saya bukan untuk kerja teman-teman. Ini sudah tujuan pendidikan untuk kuliah ke Madinah teman-teman. Tapi ternyata gagal. Ya mungkin bukan jalan saya ke sana, jalan saya ke sini untuk ketemu beliau. Berarti nyampe di sini itu 2015 pertama kali.
Ke sekarang berapa tahun berarti? Kurang lebih 6 tahun. Oh iya, kurang lebih 6 tahun ya. Kalau nyampe Maret ya? Iya betul. Oh iya, Maret kemarin Maret. lagi. Iya. Ya pas nanti. Besok udah habis kontrak. Oh, besok udah habis kontrak. Oh, besok habis kontrak, Besoknya terbang. besoknya langsung pulang. Terbang, iya. Itu langsung exit. Iya. Berarti tanggal exit tanggal 24. hari Rabu. hari Rabu tanggal 24 bulan 3 2021 teman-teman. Beliau sudah akan Pulang ke tanah air. pulang ke tanah air. Exit. Kata orang sini exit. Kata orang Arab itu apa namanya? Nihai. Kalau kata orang Sunda, enggesan. Gesan. Enggesan. Gesan ya. Nah, oke teman-teman, sudah apa namanya? Sudah banyak pelajaran yang bisa diambil dari beliau dari tadi tentang kerjaan ini teman-teman. Nah, apa yang ditunggu teman-teman dari tadi ini akan masuk saya ke situ tentang gimana beliau kenal sama sang istri sebelum jadi istri. Oke, saya apa namanya? Saya akan lanjut ke sini teman-teman. Jangan lupa teman-teman jangan hanya nonton, bagikan ke yang lain agar yang lain juga bisa dapat pelajaran dari cerita-cerita saya dengan beliau ini. Oke teman-teman, tetap di acara Ngopi. Ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Minum dulu. Minum dulu. Wah, ngopi. Aduh. Sekarang teman-teman saya akan masuk ke apa namanya? Season berikutnya. Season berikutnya tentang pernikahan. Namun sebelum ke situ teman-teman masih ada langkah sebelumnya. Berapa banyak kenal perempuan dari sebelumnya? Berapa ya? Lupa sih saat. Mulai dari apa namanya istilahnya kan ada apa namanya cinta monyet apa gitu. Iya iya. Nanti dulu saya ingat-ingat dulu. Oh diingat-ingat dulu ya. Iya 3, 4 lah. 4 lah ya. Oh dari awal sampai 4. Dari awal sampai ke istri yang terakhir. Ada yang apa namanya dari sebelum ke sang istri ini ada yang sampai juga ada rencana sampai ke pernikahan nggak? Dulu nggak ada. Oh nggak ada. Cuma kenal-kenal biasa doang. Kenal biasa aja. Oh iya ya, istilahnya masih yang cinta monyet itu kata orang. Nah, betul. Istilahnya cuma keinginan ada, nggak bisa tidak bisa diungkapkan. bisa diungkapkan. Iya. Bukan berarti diungkapkan nembaknya ya. Kalau nembak udah bisa. Cuma untuk ke jenjang yang lebih serius itu kan enggak berarti. Oh iya iya. Apa namanya? Terus yang terakhir yang kenal sama istri itu di mana pertama kali? Di sekolahan. Oh di sekolahan. Oh satu sekolahan. Oh satu sekolahan. Adik kelas apa? Satu kelas. Satu kelas. Oh iya. Dari kelas 1 saya perhatikan. Oh. Kelas 2 bisa bukan berarti. Oh bisa kelas. Oh ya. Kelas 3 bareng lagi. Kelas 3 saya nyatakan. Kelas 3 nyatakan langsung. Karena sudah tahu sikap dan perilakunya, saya beranikan diri. Kamu yang beranikan diri. Nah iya, kalau nggak gitu kan susah. Oh susah. Oh iya. Itu apa namanya? Kata pertama sih apa yang dikatakan sama sang calon ini? Kata pertama apa ya? Mungkin simpel sih. Simpel. Saya suka sama kamu. Oh langsung gitu aja? Iya. Mau nggak sama saya? Kita gitu aja. Oh gitu aja. Ya akhirnya mau sama-sama. Nggak ngomong. Oh nggak ngomong sih kalau. Oh iya tapi kan apa nggak ngomong itu tandanya mau biasanya. Iya. Mungkin begitu kan. Cuma setelah 1 minggu baru ada respon. Baru ada respon setelah 1 minggu. Karena hasilnya memuaskan lah. Memuaskan alhamdulillah. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Luar biasa. Lah itu teman-teman. Jadi kalau kenalan itu jangan terlalu banyak bahasa. Ngomongin apa intinya. Intinya aja. Karena yang terpenting itu bukan bahasa yang banyak yang kesana kemari dengan bahasa yang keren-keren. Itu yang apa namanya? Yang bisa diterima oleh
si calon itu adalah keseriusan dari apa yang dikatakan, bukan dari banyaknya banyaknya kata-kata, manisnya kata-kata, enggak. Karena kata-kata yang manis belum tentu itu serius gitu kan. Nah, jadi karena keseriusan dari apa yang disampaikan oleh beliau langsung dapat teman-teman. Nah. Itu berapa kali ketemu itu? Berapa kali? Oh, setiap kali ketemu. Oh, setiap kali ketemu. Oh, satu kelas. Oh iya, setiap kali ketemu ya benar. Setiap hari ketemu. Iya. Bukan setiap kali ketemu, setiap hari ketemu. Setelah dinyatakan itu apa yang menjadi pembahasan ketika ketemu ngobrol atau biasa ngobrol biasa aja. Oh, ngobrol biasa aja. Enggak sampai walaupun satu kelas, kita tetap jaga jarak. Oh, tetap jaga jarak. Jangan lah. Terus-terusan lah. Oh iya benar, bagus. Nah ini teman-teman, ini pelajaran teman-teman. Jangan ikut anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu nggak beres. Iya, nggak beres ketemu, apa namanya, diajak jalan-jalan kemana-mana. Nah itu nantinya apa namanya, belum nikah udah bubar teman-teman. Bisa jadi kalau begitu. Nggak ada istimewanya pemirsa. Oh iya benar. Yang istimewa itu gitu, kenalan, ngobrol biasa aja udah. Iya. Istilahnya yang terpenting sudah dikasih ini. Ya. Ngobrol aja terhalang meja gitu. Oh, terhalang meja. Iya, bagus. Enggak pernah berduaan. Ngobrol bareng aja. Apa yang dibahas? Bahas aja gitu. Oh, iya. Berarti obrolan serius tentang pernikahan itu setelah nikah. Setelah hampir? Setelah hampir menikah. Oh, ketika sudah hampir menikah baru ngobrolin serius. Nah. Iya. Lumayan lama ya. Lumayan lama? Berapa? Lama, berapa tahun? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun? Nah, waduh. Berarti dari SMP dong? Dari SMA. Oh, dari SMA? Sampai lulus SMA terus. Oh, iya. Sampai tinggal pesantren, sampai ditinggal kerja. Yang pesantren siapa? Siapa istri? Calon istri. Oh, calon istrinya yang pesantren. Berapa tahun? Lupa saya berapa tahun, 2 tahun. Oh, 2 tahunan. Kurang lebih 2 tahun. Oh iya. Tapi sih lebih enak begitu. Iya. Lebih enak begitu. Tangannya menggebu-gebu. Iya. Juga nggak repot-repot jaga gitu kan. Itu sudah ada pesantren yang jaga. Aduh. Tapi saya sempetin nengok. Oh, sempetin nengok? Sempetin nengok. Berapa kali? Sekali. Oh, sekali doang. Karena saya nggak mau mengganggu pelajarannya lah. Oh iya. Oh, sampai cukup sekali, itu pun dengan alasan saya kakaknya. Wah. Itu ketika sudah hampir mau nikah mungkin? Ya, masih lama. Oh, masih lama. Cuman berusaha untuk menengok ke sana. Oh iya. Pengen tahu keadaannya. Oh iya benar. Terus setelah pesantren itu langsung nikah apa masih? Dia kerja dulu. Oh, kerja dulu. Kerja juga di Bekasi kalau nggak salah. Oh, di tempat yang berbeda. Tempat malah jauh juga. Oh, jauh juga. Sampai pakai motor mungkin? Enggak, kita naik bus. Oh, naik bus. Oh, bus itu apa? Ya biasa Bima Suci atau apa kan. Oh, iya. Oh, berarti sama-sama jauh tempat kerjanya, namun tidak sampai menghancurkan hubungan. Ya. Nah, luar biasa, berarti luar biasa itu. Karena terkadang kan kebanyakan kalau sudah LDRan. LDRan. Bahasa kitanya kan. Iya. Bahasa kitanya LDRan, apa namanya, berjauhan. Ya. Biasanya ada aja untuk godaan untuk menghancurkan hubungan yang sudah benar-benar dijaga. Iya, dijaga dan sudah benar-benar berkeinginan untuk langsung menikah, langsung ke pernikahan. Ya, intinya itu saling percaya ya. Oh, saling percaya. Tapi ada nggak kecemburuan di antara dua belah pihak? Salah satunya? Waktu itu nggak biasa. Nggak biasa aja. Oh, luar biasa waktu itu. Istilahnya benar-benar sama-sama percaya. Mungkin itu. Luar biasa. Mungkin kalau tidak ada rasa percaya mungkin udah. Oh iya. Oh, itu sampai apa, kerjanya sampai ada setahun? Ada 1 tahun. Oh, ada setahun. Setelah itu baru menikah langsung? Enggak juga. Oh, enggak juga belum? Enggak, masih lama. Oh, masih lama? Iya. Dia habis kerja di situ. Ya. Buat nebus ijazah doang. Oh, buat nebus ijazah doang. Setelah nebus ijazah dia pulang. Daftar kerja lagi. Oh, yang dekat. Yang dekat. Oh iya. Tambah dekat. Tambah dekat.
Itu sampai di apa? Di tempat kerja yang ini, yang kedua ini sampai berapa lama? Si calonnya itu. Sampai kita menikah itu. Oh, sampai menikah? Sampai menikah. Dan bahkan sampai menikah masih kerja? Masih kerja. Masih kerja. Masih Oh. kerja. Setelah saya dapat kerjaan di sini, saya suruh berhenti. Lalu berhenti? Oh, langsung cukup yang dari sini? Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Karena tetap tugasnya Suami. Suami. Iya, benar. Yang menafkahi, bukan istri yang menafkahi. Iya benar. Lah itu apa namanya, kebanyakan orang kan mikirnya, oh kalau kerja sama-sama, kalau istri kerja, suami kerja nanti Buat bantu. Oh, buat bantu. Itu nggak ada ceritanya. Udahlah, itu cuma alasannya saja. Iya. Alasannya dia doang. Iya, biasanya bantu ngancurin biasanya. Alasannya dia doang. Iya. Tetap yang ini apa? Tanggung Tanggung jawabnya suami. Suami, ya benar. Istri itu tugasnya di rumah, ngurusin anak, sama betul. ngedidik anak. Iya, istilahnya ngejaga apa namanya? Istilahnya semua barang-barang suami, ngejaga dirinya dari orang lain gitu. Ya itu istilahnya benar. Kan makanya kebanyakan orang itu yang banyak hancur ya gara-gara kayak gitu, apa namanya? Apa menganggap bahwa kalau sama-sama kerja nanti pendapatannya makin banyak. Sama aja sebetulnya. Iya, sama aja. Sama aja. Dan bahkan akan lebih berkah kalau istri ada di rumah. Ada di rumah, betul. Iya, Saya benar. rasakan itu. Rasakan ya, benar. Ketika istri kerja, saya kerja, penghasilan sama aja. Sama aja. Cukup buat makan Doang. Nah, Bahkan kalau ketika saya berhenti di PHK, kenapa duit istri itu Iya. buat makan sehari-hari cukup, Iya. buat setoran juga, kita punya setoran motor, Iya. itu cukup. Cukup juga. Nah, ketika waktu saya kerja, kita punya setoran, kita buat makan, sama cukup, nggak ada lebihnya. Nggak ada lebihnya. Luar biasa ya. Itu yang saya heran. Itu kan ya kan. Jadi kan makanya apa namanya ya? Ya mungkin kalau istri juga ikut kerja itu kan apa namanya godaan banyak di luar. Bisa jadi. Bisa jadi ya, bisa jadi. Sama dengan apa namanya? Itu melepas sesuatu tanggungan. Iya. Secara tidak langsung sih, walaupun tidak dilepas sebenarnya, cuman apa namanya? Ya memang itu risiko besar risikonya. Besar banget. Jadi mendingan di rumah. Di rumah. Gak apa-apa suami sendiri usaha. Insya Allah nanti akan ada jalan. Walaupun tidak banyak hasilnya. Oh iya. Yang penting berkah. Oh iya. Buat makan ada. Iya. Ketika mau ngajak nikah itu gimana itu dulu itu pertamanya? Ya udah, saya ini aja udah. Saya bilang aja langsung. Aja ketemuan. Karena saya juga sering difitnah, 2 kali difitnah. Difitnah dengan perempuan lain? Bukan. Tetap difitnah sama tetangga-tetangganya. Sama tetangga-tetangganya. Waktu itu saya pertama kali difitnah di waktu tete ipar saya nikah. Iya. Tete ipar nikah. Saya main ke situ dan saya pegang HP dia. Ketika itu saya pulang. Dan malam saya dikabarin kamu ngambil HP saya. Waduh. Sama ada yang suka sama dia. Yang sukanya itu apa? Nuduh saya yang bukan. Nah, yang ngambil HP-nya. Yang ngambil HP-nya. Bener, saya yang megang. Awalnya saya pegang. Awalnya pegang. Nah, tak gituin. Itu belum mempengaruhi saya. Dan alhamdulillah si istri nggak ngaruh juga. Enggak ngaruh. Alhamdulillah. Yang kedua kali, pas kita kerja, dituduh yang enggak. Dituduh juga lagi. Dituduh yang enggak. Dituduh melakukan perbuatan yang enggak gitu ya, tidak senonoh lah. Ya tidak yang senonoh. tidak bisa diungkapkan. Iya, tidak diungkapkan. Iya. Dan yang menfitnah itu, ya itu orang juga. Tetap orang yang sama. Kata saya udahlah. Saya memberanikan diri ngobrol sama orang tua. Dan orang tuanya? Dan orang tua, ya sudah, tidak apa-apa. Sama-sama oke? Kata saya, ya daripada timbul fitnah dan timbulnya zina kalau lama-kelamaan. Iya. Masih mending saya nikah tanpa, nggak apa-apa, tanpa rame-rame. Yang penting sah. Iya bagus. Yang penting sah. Bagus. Jadi ya sudah, ibu merestui dan kita menikah tanpa ada orang tua di samping kita. Ibu juga nggak bisa pulang kan. Iya nggak bisa. Iya benar nggak bisa. Mendadak gitu kan. Iya.
Tapi luar biasa sih gitu, luar biasa. Iya. Luar biasanya apa? Satu, ya karena untuk menjaga hubungan agar tidak sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Gitu. Dan yang kedua, agar fitnah segera sirna. Setelah itu yang jelas sirna. Betul. Iya. Nggak akan ada lagi karena ini teman-teman ya. Ini ada hikmah dari apa yang diceritakan oleh beliau. Hubungan ini yang jelas walaupun sudah berjalan mulus bagus, ini yang jelas kalau terlalu lama akan muncul fitnah, muncul ujian-ujian, berbagai ujian seperti yang dialami oleh beliau. Entah dengan disebabkan oleh karena ada keinginan sama si calonnya atau memang ada hal-hal lain, pokoknya ada hal-hal yang bisa yang berusaha untuk menghancurkan hubungan yang sudah oke, yang sudah sama-sama punya komitmen yang sama. Jadi kan makanya caranya teman-teman adalah sebisa mungkin disegerakan menikah kalau sudah ada calonnya. Itu teman-teman. Biar tidak timbul fitnah. Biar tidak timbul fitnah seperti yang dialami oleh beliau. Ini yang bisa kalau fitnahnya sih nggak apa-apa karena kita nggak melakukan. Timbulnya zina. Iya benar. Itu yang takut. Itu yang bahaya. Kalau sampai jatuh ke perzinahan itu yang sangat Nauzubillah bahaya sekali. Iya. Nauzubillah. Tapi luar biasa sih. Terus setelah menikah, lah ini kan kalau bagi orang yang belum pernah ngalamin tentang pernikahan, kata apa pertama ketika ketemu pertama dengan istri itu, entah di malam pertama atau pokoknya ketika ngobrol pertama setelah menikah itu apa? Lupa sih. Lupa. Nggak ingat-ingat. Nggak ingat-ingat ya. Kan ada sih dari teman-teman itu berbeda-beda. Ada yang bilang saya yang dibicarakan pertama sih langsung ngobrolin tentang kerjaan, atau katanya itu jauh kata saya kan langsung ngobrol kerjaan. Enggak sih, kayaknya yang saya ingat berbicara tentang masalah anak. Enggak juga. Enggak juga. Kita nggak buru-buru. Nggak buru-buru. Kalau masalah anak awalnya nggak buru-buru. Awalnya nggak buru-buru. Jadi kasihnya gitu. Ya nggak juga. Cuman waktu itu ikut program KB juga 3 bulan. Program KB 3 bulan. Untuk ngejaga dulu. Iya. Ya benar. Memang begitu sih kalau orang tuh dari pihak perempuan itu biasanya gitu. Enggak, itu prinsip saya. Prinsip kamu sendiri. Istri masih kurus, kasihan. Iya. Agak kurus. Agak kurus awalnya. Dan alhamdulillah lama-kelamaan setelah 3 bulan langsung dibiarin aja. Biarin aja. Iya. Dan punya anak itu sampai berapa lama dari menikah? 7 bulan kalau tidak salah 7 bulan. 7 bulan langsung punya. 7 bulan itu langsung isi. Langsung isi ya. Alhamdulillah sih, berarti dari dihentikan obat itu 3 bulan proses. Nah, 3 bulan proses langsung jadi. Alhamdulillah. Andai kan tidak, mungkin dari awal sudah jadi itu mungkin. Bisa jadi ya. Karena berarti sama-sama subur sih, sama-sama bagus berarti itu. Karena ada orang itu walaupun sampai berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan anak ternyata nggak dapat. Ada yang ada aja untuk walaupun sudah semua cara dilakukan terkadang nggak bisa. Iya, tapi alhamdulillah itu termasuk sama-sama subur. Setelah itu anak pertama berarti laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Langsung ada penerus berarti. Sekarang sudah 2. Alhamdulillah 2. Alhamdulillah 2. Tapi belum pernah gendong. Belum pernah gendong. Dua-duanya? 1. 1 yang belum. Yang kedua. Aduh, iya. Berarti kangen banget yang jelas sama yang kedua. Jelas kangen banget. Itu godaannya. Godaannya. Dari pertama lahir. Aduh, banyak ujiannya juga. Iyalah. Apa aja yang ujian yang di? Ya banyak lah pokoknya. Banyak ujiannya. Macam-macam gitu. Macam-macam. Udah dapat tiket, hangus karena terhalang pandemi. Iya. Ya mungkin agar agar nanti rasa kangennya langsung benar-benar
apa benar-benar luar biasa ketika ketemu mungkin gitu. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Jadinya ini sampai mau pulang dan akhirnya ini nanti insya Allah luar biasa. Gimana pertemuannya? Andaikan kelihatan betapa harunya ketemu anak. Mungkin anak yang kedua takut kali. Oh, anak yang kurang takut kenapa? Bisa jadi kan. Oh iya. Karena belum tahu. Belum pernah tahu. Dari umur 2 bulan di kandungan ditinggal 2 bulan atau 1 bulan. Oh, 1 bulan di kandungan. 1 bulan lebih lah di kandungan. Saya tinggal. Oh, tinggal di sini langsung. Iya, tinggal ke Saudi dan sampai lahiran. Sampai sekarang umur 1 tahun lebih belum. Oh, belum ketemu. Belum ketemu. Aduh, iya. Berarti luar biasa ini nanti ya jelas. Insya Allah. Insya Allah ya. Terus yang sang istri itu dikasih kegiatan apa di rumah? Di rumah banyak sih. Banyak ya? Dulu jualan kecil-kecilan lah. Oh iya. Jualan apa dulu? Biasa snack, buku, ya buku-buku tulis atau apa. Oh, untuk anak-anak sekolah. Jadi ada kegiatan juga di rumah? Ada. Oh iya. Buat warung, toko? Iya. Kita buatin toko 2. Toko 2 langsung? Luar biasa. Ya, tapi yang satu disewakan sama paman. Oh, yang satunya di yang sini? Satu istri. Tapi insya Allah nanti saya kelola sendiri semuanya. Oh, itu hasil dari sini itu, toko itu? Iya, berdua. Oh, berdua? Nah. Istilahnya sama-sama berusaha. Luar biasa. Berarti nanti setelah pulang nggak nganggur dong? Sudah ada. Tinggal melanjutkan berarti. Tinggal melanjutkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Alhamdulillah. Usahanya. Amin. Iya. Ya itu kan makanya memang sebisa mungkin kalau keluar teman-teman, kalau kerja keluar paling tidak sudah menyiapkan bekal. Menyiapkan bekal, dan di rumah kalau bisa sudah disediain lowongan-lowongan kerja untuk sendiri, istilahnya usaha, walaupun usaha-usaha kecil-kecilan. Seperti beliau tidak yang saya tahu itu beliau di sini itu tidak nganggur. Beliau itu bakatnya digali terus. Yang saya tahu beliau mulai dari awal itu belajar masak. Setelah segala masakan beliau bisa, teman-teman. Promosi. Promosi ini saya kasih tahu teman-teman karena benar-benar saya sering merasakan. Saya sering mencoba menu-menu yang dibuat oleh beliau. Dan bahkan teman-teman yang lain banyak yang kalau ingin masak apa larinya ke beliau. Oh iya. Yang spesial yang sering dipesan oleh teman-teman yang lain itu buat apa? Bakso. Buat bakso. Pempek. Pempek gitu. Somai. Iya, somai. Banyak teman-teman. Jadi pokoknya banyak yang lainnya. Nah, ini salah satu salah satu kegiatan beliau di sini, istilahnya beliau tidak nganggur di sini walaupun habis kerja beliau. Banyak kesibukan. Banyak kesibukan, belajar masak dan berbagai menu dipelajari dan sampai akhirnya semuanya bisa dikuasai. Kalau dulu itu beliau masih kalah dengan ada satu dulu orang sini, Taton kalau nggak saya. Ada salah satu teman saya dulu, tapi sudah pulang beliau, dia adalah the king-nya kalau dulu. Dia koki paling oke dulu gitu. Tapi kalau sekarang beliau ini cuman second. Iya, enggak. Number 2. Lah, kedua ini, tapi semua bisa. Ada kelebihan lain dari beliau. Selain dari itu beliau masak sudah bisa semuanya. Berbagai menu teman-teman pesan istilahnya untuk dimakan bareng itu pasti nyuruhnya sama beliau. Itu teman-teman. Nah, terus yang kedua, yang terakhir yang dilakukan oleh beliau. Itu teman-teman. Nah, terus yang kedua, yang terakhir yang dilakukan oleh beliau apa? Beliau ini pandai potong rambut. Pandai potong rambut, teman-teman. Segala bentuk sudah bisa. Awalnya beliau dari nol belajarnya di sini. Dulu yang jadi bahan percobaan teman sendiri.
taton itu. Iya. Bisa enggak kan ya? Bisa potong rambut enggak? Oh ya, gimana ceritanya gitu? Kata saya, beli aja guntingnya. Oh, beli aja guntingnya. Saya nggak ngomong bisa, tapi beli aja guntingnya. Akhirnya beli. Iya. Nah, setelah beli, saya potongin. Bisa potong nggak sih, Pik? Enggak, saya nggak ngomong bisa kan? Nggak mau bisa ya? Nggak bisa. Coba aja sih, biar rapi enggaknya terserah. Akhirnya gimana? Akhirnya ya lumayan lah. Walaupun masih pertama ya? Walaupun petak-petak. Kalau pertama sih ya gitu. Iya, karena tangan kita juga masih kaku. Iya. Belum lemas lah. Belum lemas. Sampai berapa lama itu? Berapa orang? Korbannya itu? Korbannya ya banyak. Taton, iya, Wahyudin, iya, Rojali. U3 korbannya. Tapi setelah itu oke. Setelah itu kita gali lagi. Gali lagi. Sering lihat YouTube gimana caranya, gimana iya. pergerakan tangan sama. Kita lihat kepala juga bisa mempengaruhi. Potongan kepala juga mempengaruhi. Iya, lihat kepalanya gimana, lihat rambutnya gimana, itu mempengaruhi. Mempengaruhi juga. Iya. Harus potongnya gimana itu? Kalau apa? Jadi nggak asal potong. Nggak asal potong. Jadi walaupun sudah pandai, kalau nggak tahu apa namanya bentuk kepala sama bentuk kepala, jadi bingung juga mungkin. Iya, jadi bisa kacau. Lah itu beliau itu begitu. Jadi apa namanya? Banyak hal-hal yang dari nol dimulai di sini. Tapi yang bisa yang sekreatif beliau itu sulit di sini, yang sekreatif beliau itu sulit. Kalah sama malas. Iya, kalah sama malas. Jadi kadang kan kalau apa namanya ya, kadang banyak yang kalah sama malas. Kalau sudah malas mau melakukan ini, jadinya nggak jadi gitu. Iya. Susah lah. Lah ini, jadi makanya beliau sudah masak pandai. Motong pandai, nanti kan tinggal menyedia tempatnya teman-teman. Tinggal menyedia tempatnya, pulang ke rumah, siapkan lokasi, sudah mau masak apa, kemudian mau jual apa, sudah bisa teman-teman. Kemudian bahkan nanti kan sambil potong rambut, dan bahkan di rumah sudah ada toko. Gimana coba? Ini tinggal ngejalanin semua, Jadi kan makanya teman-teman, bakatnya jangan dipendam. Jangan dipendam, langsung gali sampai dari sekarang, terus pelajari seperti beliau, jangan pernah bosan-bosan. Kita ambil pelajaran dari beliau, subhanallah gitu kan. Makanya apa namanya, dari tadi sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Dan nggak mungkin kalau akan kita gali semuanya. Sebenarnya masih banyak, seputar kerjaan di mana, nanti di mana, gimana beliau bisa diterima, bagaimana beliau kedekatan dengan dengan rekan kerjanya dan sebagainya. Ini juga belum digali teman-teman. Minum dulu lah. Minum dulu lagi. Kalau saya mantap teman-teman. Kan makanya teman-teman jangan berhenti, tetap di acara ngopi, ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Ini teman-teman. Jadi saya dengan beliau, kenapa saya menceritakan tadi kepada kepada teman-teman tentang beliau, kenapa saya ungkap di sini tentang kelebihan beliau, apa yang sudah dilakukan oleh beliau, karena agar teman-teman juga bisa semangat. Iya, agar bisa mengikuti jejak beliau. Jadi kan makanya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Istilahnya gagal sekali jangan berhenti. Lanjutkan. Ya. Gali terus. Kan makanya beliau tadi kan sudah bilang bahwa ketika motong rambut saya nggak tahu sebenarnya. Saya kira beliau sekali motong langsung oke. Ternyata enggak kan, sampai 3 kali. Kalau pertama kali ternyata berhenti, disitulah bakatnya tidak akan naik-naik teman-teman. Nah itu. Sampai Rojali pun bilang, gimana? Kalau motong pakai sasat sambil jalan. Sambil jalan gimana katanya? Sambil jalan motongnya, sambil jalan kalau pakai sasat. Nah, pas gitu saya lakuin, motong saya jalan. Dia marah. Kamu jangan jalan, guntingnya yang jalan. Guntingnya jangan salah jalan. Dia marah kayak
motong sambil jalan, jangan diem kan. Saya motong jalan, saya yang jalan-jalan itu, dia yang ngomel. Jangan kamu yang jalan. Apa terus? Guntingnya. Oh, guntingnya. Jadi kalau sasak itu, Iya. kalau diem nggak sambil jalan, hasilnya roges. Oh iya. Bahasa Indonesianya apa ya? Apa roges itu? Apa ya? Nggak rapi lah. Nggak rapi ya, nggak rapi. Nggak rapi. Oh iya. Ternyata ada cerita lucunya juga tuh. Nah ini teman-teman, ada satu hal yang belum saya ungkap tentang beliau. Yang akan saya ungkap berikutnya adalah tentang rekan kerja beliau di sini. Beliau ini dengan siapapun oke. Dengan siapapun oke, dengan orang yang keras oke, dengan orang yang lembut oke, dengan orang yang apa namanya ahli melakukan sesuatu yang aneh-aneh beliau tetap oke. Iya itu beliau. Jadi tetap semuanya oke. Beliau itu seperti itu. Jadi apa yang akan saya tanyakan kepada beliau? Nah ini apa namanya? Tetap tonton teman-teman. Ya tetap di acara ngopi kan? Tetap di acara ngopi. Ngobrol di perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita lanjut ke rekan kerja beliau. Nah, gimana dulu apa namanya kerja di sini kok sampai sekarang itu, kok sampai saya lihat di kemudian hari kemudian dekat banget dengan atasan. Gimana? Gimana ya? Gimana prosesnya itu? Kok bisa langsung dipercaya seperti itu atau gimana awalnya? Ya prosesnya lama sih mungkin. Oh prosesnya lama. Apa namanya? Apa berangkat dari skill atau gimana itu? Enggak juga. Enggak juga. Dulu saya kerja di sini sebagai cleaning service. Oh cleaning service. Oh cleaning service enggak langsung diproduksi. Oh enggak langsung diproduksi enggak? 1 bulan saya bersih-bersih. Oh ya. Setelah itu departemennya dibubarkan. Oh departemennya dibubarkan. Terus diganti sama rental. Oh diganti sama rental semua. Oh yang produksi enggak? Akhirnya saya ditarik ke produksi. Oh ya. Waktu itu mandornya juga orang Pakistan. Mandornya Pakistan. Cuma mandornya itu konyol lah. Oh iya. Siapa dulu? Makbul, Mr. Makbul. Oh Mr. Makbul. Oh iya. Konyol juga dia. Konyol gimana maksudnya? Ngomel-ngomel enggak, tapi suka mukul. Oh iya. Tapi mukulnya cuma bercanda. Oh iya. Tidak ada ya biasa. Tidak ada kekerasan. Cuma istilahnya cuma candaan. Keagraban istilahnya. Berarti dekat namanya dong, bukan berantem. Iya. Oh, dekat dengan dengan atasan ini sudah akrab. Dulu sama udah akrab. Langsung akrab. Langsung akrab. Enggak tahu kenapa langsung akrab. Iya. Yang awalnya kata orang-orang keras. Oh iya. Ya alhamdulillah ya. Ternyata enggak. Mungkin dari candaannya. Oh dari candaannya itu ya. Kalau kita anggap keras ya mungkin keras. Tapi kalau saya anggap candaan. Candaan biasa. Iya. Jadinya biasa. Gitu. Oh berarti apa namanya kedekatan dengan atasan itu bukan lantas dari skill ya bukan? Bukan juga. Oh enggak di situ. Saya kira apa namanya dari skill dulu enggak? Oh kalau skill mungkin akhir lah. Oh akhir. Kalau masalah skill, saya juga sama nggak punya skill apa-apa. Iya. Dari nol. Yang awalnya kerja masang stiker. Masang stiker. Label itu. Oh iya. Sampai dipindah ke mandor kita orang Indo kan. Oh iya. Orang Indonesia. Sama masang stiker juga. Oh iya. Nggak pernah ada yang namanya kerja di sini training atau apa. Oh nggak ada. Oh. Tapi pernah sekali sama orang Indo disuruh training forklift. Oh belajar forklift. Nah, yang dikasih tahu apa? Cuma dikasih tahu 2 doang. Ini gas, ini rem. Oh cuma itu doang. Itu doang. Udah ditinggal. Ditinggal? Tinggal. Disuruh naik sendiri. Waduh. Keram kaki saya. Belum pernah ada pengalaman. Belum ada pengalaman sama sekali. Cuma kita
mengada-ada aja. Oh ini apa sih fungsinya ini? Diliatin dulu ini apa fungsinya. Diliatin gitu dulu aja dulu. Ngeliatin teman-teman yang sudah pengalaman kan. Kita liatin, oh ini buat anu, ini buat anu. Ya akhirnya lama-lama kan kita terbiasa. Iya. Dua hari setelah training, saya mencoba mengangkat beban. Angkat beban itu kurang lebih 4 ton. 4 ton? Waduh. Kurang lebih. Kurang lebih, iya. Shotland itu. Shotland, iya. Shotland. Pertama itu? Pertama kali. Iya. 1 jam baru selesai. 1 jam baru selesai. Nggak bisa kalau. Iya. Ini iseng-iseng aja kita coba, akhirnya kan bisa. Iya. Terus lagi digali-gali sampai akhirnya jadi senior ya. Jadinya istilahnya nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan, terus digali terus. Akhirnya dipindah lagi. Iya. Sama mandor kita yang baru. Dipindah ke yang baru lagi. Dipindah lagi sama yang baru. Ke siapa? Mandor kita yang terakhir ini Nizar. Nizar. Mr. Nizar. Mr. Nizar. Dari Pakistan juga. Pakistan juga. Berapa lama kerja sama beliau? Kurang lebih 4 tahun. 4 berarti. 4,5 5 tahunan lah. 5 tahunan. Karena yang dari mandor yang sebelumnya nggak lama. Nggak lama. Nggak lama. Iya. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, sama ini lama sama Nizar. Sama Nizar ini lama. Dengan beliau juga langsung dekat atau enggak? Enggak juga. Sampai makan berapa lama? Sampai setahun? Enggak. 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan langsung dekat. 2 bulan saya kerja di bawah, pasang stiker juga. Pasang stiker juga. Akhirnya ditarik ke atas, suruh training operator. Banyak sih yang di training. Banyak di training. Mulai 4 orang kalau tidak salah. Yang di training. Yang pertama Komarudin dari Indonesia. Iya. Yang kedua Mr. Taufik dari Mr. Indonesia Taufik juga. Saya kan. Iya. Tapi saya nggak mau, menolak dulu. Menolak dulu? Iya, nggak langsung mau, saya tolak. Karena ada lagi teman-teman yang lain dari Pakistan. Kata saya suruh dia dulu aja. Yang lebih semangat di sana. Ternyata yang lain mungkin Allah nggak meridhoi. Iya, belum saatnya dia jadi operator mungkin. Iya. Akhirnya saya sudah, saya coba. Iya. Dan alhamdulillah 2 hari saya nggak training. Saya nggak mau training gitu. Iya. Saya liatin dulu. Liatin dulu. Gimana cara kerjanya ini. Semuanya. Saya liatin dulu. Iya. Akhirnya saya memberanikan diri ketika produksi sedang macet, stop. Saya yang jalanin. Dijalanin sendiri. Alhamdulillah bisa. Dan alhamdulillah 1 bulan udah lancar. 1 bulan lancar. Alhamdulillah. Cepat berarti termasuk. Alhamdulillah. 1 bulan lancar ya, cepat. Mungkin itu yang membuat mandor atau foreman saya langsung tertarik dengan skillnya mungkin. Skillnya ya. Iya, berarti apa namanya, beliau istilahnya dari per mandor juga beda ya, beda karakter, beda keinginan juga. Iya. Sampai dipercaya saya kelihatannya itu sangat dekat banget dengan beliau. Gimana? Alhamdulillah. Ya kalau masalah itu kita juga tidak tahu. Tidak tahu mungkin dia karena senang kita kerja dari kinerjanya yang nggak malas atau gimana kan. Karena jujur, kalau saya kerja mau sendiri, mau ada temannya, kalau saya mau kerjain. Kerjain. Saya nggak pernah cari muka sama atasan-atasan yang lain. Iya. Walaupun yang awalnya duduk, katanya, ada atasan, kerja. Saya nggak kayak gitu. Walaupun ada atasan, saya kalau mau istirahat. Iya benar. Itu yang pertama prinsip saya. Kalau saya mau kerja, saya kerja. Kalau enggak. Istilahnya tidak main-main lah istilahnya. Enggak, iya. Benar-benar serius kerja gitu. Kalau saya mau kerja. Kalau enggak. Sekalipun di situ ada manajer, ada GM yang keliling masuk. Enggak, saya pernah istirahat gitu. Iya, biarin. Kalau orang-orang yang orang luar itu semua cari muka lah. Iya. Kalau nggak ada atasan, duduk. Iya benar. Kalau ada atasan, semangat. Nah, jangan. Iya. Orang kita itu pantang itu. Iya. Pantang. Biarkan Allah aja yang ngasih
ngasih jalan. Iya. Nasib kita kayak gimana? Iya. Benar. Ini cari muka. Iya. Pelajaran lagi teman-teman. Kalau melakukan sesuatu jangan melakukan karena orang, tapi karena Allah. Iya. Karena Allah dan dan disesuaikan dengan kemampuan kita, keinginan kita, udah lakukan aja. Istilahnya jangan terlalu jangan berpikir bahwa dengan cara menipu orang lain itu akan lebih cepat sukses. Nggak bisa. Ini yang dilakukan beliau justru ternyata yang menyebabkan beliau tetap lengket dekat dengan mandor, dengan atasannya itu sampai sekarang, sampai 5 tahun, dan sampai beliau mau pulang dan saya lihat sampai atasannya ini merasa berat banget kepada beliau kayaknya. Ini ternyata akibat dari apa yang dilakukan oleh beliau. Tidak pernah main-main. Istilahnya bukan kata orang sini itu nggak drama. Istilahnya nggak kayak di film-film. Jadi ya kalau kita lihat teman, pokoknya intinya kalau kita mau kerja, sekalipun ada teman yang nganggur, terus kita babak belur capek kerja, biarin. Jadi biar hati kita dan pikiran kita senang itu. Senang. Iya, nggak terbebani sama teman-teman yang malas-malasan. Istilahnya jangan sampai memunculkan rasa marah karena kita ngerasa paling banyak kerja. Kita paling banyak kerja, kita nggak ada yang bantu. Itu jangan ada sampai di pikiran kita. Jadi tenangin aja. Dia mau kerja, mau enggak. Nah, silakan, monggo. Itu prinsipnya, prinsip saya pribadi ya. Tidak tahu kalau yang lain ya. Lah ini bagus teman-teman. Lah ternyata benar apa yang dilakukan beliau ini bisa ditiru teman-teman. Kenapa saya bilang bisa ditiru? Karena karena ternyata yang membuat beliau ini tidak pernah bosan-bosan dua-duanya dengan mandornya ini sama-sama, seakan-akan beliau ini saudara sendiri ya. Bukan kayak akrab banget. Dan istilahnya sampai saya ngerasa itu seakan-akan ini adalah istilahnya ada dua atasan lah di sini. Dibilang dua atasan istilahnya karena kalau beliau apa yang diputuskan beliau itu juga sama keputusannya dengan yang diputuskan oleh si mandornya tadi itu. Iya. Karena saya ngerasa itu kenapa? Karena saya pernah ngalamin juga ada di dalam satu posisi. Iya, satu grup dengan beliau. Dan saya tahu seperti apa kinerjanya beliau dan kenapa beliau sampai di gini. Dan ternyata ya beliau itu seperti apa yang diceritakan oleh beliau tadi, istilahnya kalau kerja itu jangan pernah mengerjakan sesuatu agar dipuji orang. Kemudian dari pujian itu kemudian diangkat menjadi apa dan lain sebagainya. Jangan berpikir ke sana. Karena walaupun terangkat, nanti ngejeblosnya juga cepat. Karena misalnya juga berhasil. Dan ternyata akibat dari apa yang dilakukan oleh beliau benar-benar dari hati beliau, dari keinginan beliau, bukan bukan keterpaksaan, bukan karena ingin ada yang memuji, tidak menipu, istilahnya tidak menipu orang lain. Kan tidak menipu namanya. Iya, murni. Ketika mau kerja gitu, kerja benar gitu. Mau istirahat ya istirahat, waktunya istirahat gitu. Jadi istilahnya beliau tidak dan juga gini teman-teman. Kata beliau tadi, sekalipun secapek apapun beliau kerja, sudah banyak kerjaan ke sini ke sana udah capek banget, jangan sampai memunculkan rasa marah kepada yang lain. Istilahnya saya sudah banyak kerjaan, marah kepada yang lain. Lah ini namanya juga masih kurang ikhlas. Dan ini juga akan ngancurin apa yang menjadi tujuan awal, teman-teman. Dikatakan ngancurin jadi tujuan awal gimana? Yaitu kedekatan dengan orang-orang terkadang kalau karena berdasarkan keinginan ini juga bisa hancur. Tapi beliau tidak. Dan saya menemukan ada orang yang ingin karena ingin diangkat, kemudian teman-temannya sendiri ditipu.
ditipu. Apa namanya, terkadang apa namanya, misalnya salah satu contohnya ini teman-teman, saya pernah temukan ini. Apa namanya, mumpung ada yang bisa diambil inspirasinya teman-teman ya. Ini ada karena ya, karena itu selalu sering disuruh oleh oleh atasan, Iya. nanti orang lain ditipu. Ditipu gimana? Enggak dipanggil, dibilang dipanggil gitu teman-teman. Enggak disuruh gitu kan. Suruh ngerjain. Iya, enggak diajak enggak disuruh diajak gitu kan. Iya. Jadi gitu, istilahnya ketika dirinya dicoba untuk Percayakan. dipercaya untuk capek, kemudian dia nggak mau capek sendiri, kemudian ngajak orang capek dengan cara menipu, Memerintahkan orang lain. iya. Memerintahkan orang lain. Lah ini ternyata tidak bisa teman-teman. Ini bukan prinsip beliau tadi sudah diceritakan, dan ternyata resep beliau itu, resepnya nih, rahasianya inspirasi yang bisa diambil dari cerita beliau, ternyata beliau itu satu, beliau bekerja bukan karena ingin dipuji oleh atasannya. Masalah nanti apa yang dilakukan oleh beliau ternyata dapat pujian, itu lain lagi, udah bonus dari keikhlasan di dalam bekerja. Itu teman-teman. Jadi itu yang bisa diambil dari cerita beliau. Nah, kemudian gimana kedekatan dengan teman-teman yang lain? Kedekatannya sama aja, tinggal perilakunya kita saja. Oh iya, istilahnya Disesuaikan. Kalau teman-teman yang banyak bercanda, kita ikut. Candain juga. Oh iya. Kalau yang pendiam ya kita diemin. Ya nggak diemin juga. Oh, diemin juga. Ya, standar kita. Iya, standar. Apa di mana udah. Istilahnya disesuaikan dengan keadaan. Karakter masing-masing. Oh iya. Karena ada yang suka bercanda, ada yang diam. Oh iya benar, ada yang diam. Beda-beda. Jadi istilahnya setiap orang beda-beda. Iya benar. Karakternya juga. Nah, kemudian kira-kira apa pesan untuk untuk semuanya lah, untuk penonton, untuk yang lainnya juga. Nanti yang jelas saya akan minta juga pesan-pesan untuk teman-teman sendiri. Apa ya pesannya? Pesannya tentang kerjaan, tentang kalau masalah kerjaan ya biasanya itu aja. Iya, istilahnya. Jangan pernah bosan dan lakukan dengan hati. Ya, lakukan dengan hati nurani kita sendiri. Jangan sampai ada prinsip ingin dipuji. Ingin naik jabatan. Ingin naik jabatan. Iya. Kalau itu, yang ada beban pikiran kita kacau nanti. Oh, kacau. Ya kan di pikiran kita nanti, gimana caranya supaya naik. Iya, istilahnya keinginan yang menggebu-gebu itu kacau pasti. Slow. Iya, slow, tenang aja. Nanti juga kalau ada jalannya, insya Allah naik. Iya. Jadi istilahnya jangan sampai tergoda. Berarti jangan juga jangan istilahnya karena sudah ada yang lebih dulu naik istilahnya. Jangan sampai iri istilahnya ya. Istilahnya jalani aja. Secara hati nurani kita. Oh iya. Oh iya, benar. Jadi itu prinsipnya teman-teman, kata beliau. Kerjaan kali ini, masalah kerjaan, masalah apapun sih sebenarnya sama semuanya. Jadi lakukan dengan hati, istilahnya jangan melakukan sesuatu karena terpaksa, kata beliau tadi kan. Kemudian jangan lakukan sesuatu itu bukan karena ingin naik jabatan, kalau tadi ya, bukan karena ingin naik jabatan. Dan juga istilahnya di dalam melakukan sesuatu jangan sampai gara-gara dirinya capek kemudian marah kepada orang lain, karena kerjaan sendiri tidak ada sangkut paut dengan orang lain sebenarnya. Nggak ada ya. Karena ketika semakin rajin juga nilainya didapat sendiri dari atasan. Ada penilaian excellent, ada yang ada nggak pasti dinilai itu juga. Pasti dinilai. Perhatikan. Iya, benar. Iya.
Terus untuk pesan-pesan untuk teman-teman sendiri gimana? Karena sudah paling tidak nanti sudah tidak berjauhan dengan teman-teman karena sudah mau exit istilahnya. Itu gimana, apa pesan-pesannya untuk teman-teman di sini? Pesannya ya itu aja lah, jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Sebelum ada kesuksesan di rumah, jangan usahakan dulu untuk di sini. Istilahnya capai dulu baru senang kemudian. Iya. Jangan buru-buru pulang dulu sebelum ada usaha di rumah. Sebelum ada usaha di rumah. Istilahnya usaha walaupun kecil-kecilan di rumah. Istilahnya kalau sudah ada walaupun kecil-kecilan mungkin terserah. Terserah ya. Istilahnya jangan istilahnya jangan pulang dulu hanya gara-gara disuruh orang atau gimana. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Itu kan adanya di hati kita aja bulatkan tekad di hati kita. Ya. Kedepannya gimana? Mau apa gitu? Iya, mau apa? Jangan sampai terpengaruh dari omongan karena kita di sini gaji kecil atau apa. Iya. Jangan lihat yang di atas. Iya. Karena yang di atas gajinya lumayan. Iya, yang lebih tinggi istilahnya. Jangan terpengaruh. Jadi intinya begitu teman-teman. Jadi intinya sabar. Sabar. Sabar melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan sampai mencapai kepada usaha-usaha yang kesuksesan. Sampai sukses nantinya. Itu teman-teman pesan dari beliau kepada teman-teman di sini yang sebentar lagi sudah akan ditinggal oleh beliau. Ditinggal istilahnya nanti berjauhan, tapi yang jelas insya Allah walaupun berjauhan tidak akan lepas komunikasi insya Allah dengan beliau, sekalipun tidak sesering yang ketika masih bersama. Iya. Paling tidak akan tetap. Iya, ada lah insya Allah. Ada insya Allah ya. Entah itu 1 minggu sekali. Karena kalau di rumah jarang pegang HP. Iya benar. Kalau di rumah jarang pegang HP karena kesibukan yang jelas berbeda. Yang dipegang anak aja sama istri. Iya. Beda lagi ya kalau beda lagi. HP nggak ada penting-pentingnya. Iya. Pentingnya cuma di sini aja. Iya benar. Lah itu teman-teman, jadi sudah banyak dari tadi, banyak kan teman-teman. Kalau teman-teman ulang ini dari depan, kemudian dicatat oleh teman-teman pesan-pesan berharga, 1 bab. Insya Allah 1 bab banyak luar biasa. Tinggal menjalankan apa yang menjadi cerita beliau dari perjalanan hidupnya sampai sekarang, bagaimana ketabahan beliau di dalam menghadapi berbagai macam ujian, bagaimana ketabahan beliau ketika sudah nyaman dengan sang istri kemudian dapat ujian 2 tadi itu kan teman-teman. Ya, itu dan juga gimana tentang kerjaan itu teman-teman. Ini bisa dilihat, bisa diulang-ulang videonya nanti oleh teman-teman. Karena ini penting banget dan luar biasa. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya tetap di acara ngobrol perjalanan hidup yang penuh dengan inspirasi. Oke Mas Taufik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain.